Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat jemaah kajian rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersua kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam kajian rutin insyaallah seperti biasa. Pekan ketiga ini kita rutin membahas kajian hadis dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis dalam bab zuhdi wal wara', ya, bab tentang zuhud dan wara'. Sudah 3 atau 4 hadis, ya, yang sudah kita bahas, dan berikutnya hadis yang kelima, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Kita baca dulu sama-sama, ya. Wa ani Ibnu Abbasin wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Hadis ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Ibnu itu anak, Abbas sahabat Nabi, di mana Abbas ini bukan hanya sahabat tetapi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Abbas putranya Abdul Muthalib. Jadi ini masih pamannya Nabi. Ayahnya Nabi Abdullah. Abdullah itu bapaknya Abdul Muthalib. Nah ini Abbas anaknya Abdul Muthalib.
paman-paman Nabi yang masuk Islam, Abbas, kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Hamzah juga putranya Abdul Muthalib. Abbas ini masuk Islamnya memang belakangan, lebih dulu Hamzah. Ya, Hamzah lebih dulu masuk Islam, ya, Abbas masuk Islam kemudian. Nah, di antara anak Abbas yaitu Abdullah, namanya Abdullah. Jadi memang nama Abdullah ini nama yang disenangi, ya, banyak sekali. Ya, dinamai Abdullah, bapaknya Nabi, ayahnya Nabi namanya Abdullah. Apalagi ketika para sahabat sudah masuk Islam, nama Abdullah yaitu lebih disenangi. Banyak sahabat yang anaknya diberi nama juga Abdullah, terutama sahabat-sahabat yang lahirnya ya, setelah mereka masuk Islam. Lalu kemudian lahir punya anak dikasih nama Abdullah. Ya, di antara para sahabat ya, ada yang namanya Abdullah itu yang paling terkenal ada 4 atau 5 paling terkenal. Kenapa paling terkenal? Karena sahabat-sahabat ini banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, namanya Abdullah. Ada lagi anaknya Umar, Ibnu Umar, namanya Abdullah juga. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dikenalnya Ibnu Umar, ya, putranya Umar. Namanya siapa? Abdullah namanya. Kemudian kita mengenal juga ada Ibnu Mas'ud, ya. Nah, Ibnu Mas'ud namanya Abdullah juga, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Ya, Amr bin As ini Amr bin As seorang gubernur, ya, waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, beliau menjadi gubernur di Mesir dan beliau panglima perang juga, Amr bin As. Juga beliau ini ahli diplomasi, ya, ahli diplomasi. Ya, dulu ketika para sahabat hijrah ke Habasyah dan Amr bin As belum masuk Islam, Amr bin As itu diutus. Nah, termasuk diplomat dulu, ya, jago negosiasi. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya, nah, Amr bin As berada di pihak Muawiyah dan beliau menjadi utusan dari Muawiyah. Ketika terjadi perundingan, yang diutus oleh Muawiyah adalah Amr bin As. Jadi beliau yang menaklukkan Mesir dan beliau menjadi gubernur di Mesir. Anaknya Abdullah juga terkenal dengan Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi banyak, ya, nama-nama sahabat yang dinamai Abdullah, ya, dan mereka ini banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian juga Ibnu Amr bin As. Sampai-sampai di dalam kitab hadis itu ada istilah disebut dengan abadilah, ya,
Baik ya. Nah, Abdullah yang di sini adalah Ibnu Abbas, yang meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma. Ya, ini beda domirnya perbedaan. Anhu seorang, kalau anhuma dua orang. Kalau anhum radhiyallahu anhum itu banyak, ya, radhiyallahu anhu banyak. Kalau anha radhiyallahu anha perempuan, seorang perempuan. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Nyahnya itu perempuan, gitu. Bahasa Arab itu bahasa Arab, ya, domir di dalam bahasa Arab, kata ganti orang itu ada 14, banyak 14. Kalau di kita kan sedikit, kalau di kita saya, kamu, dia, sama mereka, gitu kan. Dia, kamu, saya, mereka. Mungkin kalau banyak kamu, kalau banyak kalian. Dia, kalau banyak mereka. Laki-laki perempuan sama aja, iya kan? Sama aja. Ya. Jadi kita bilang ketika berhadapan dengan laki-laki, kamu, ngomong ke perempuan, kamu juga. Ya. Kemudian kalau membicarakan orang lain, kita bilang dia laki-laki. Yang perempuannya dia juga, nggak berubah. Mereka nggak berubah. Ya. Sama seperti bahasa Inggris, domir sedikit juga bahasa Inggris kan. Ya. I, you, we, they, he, she, gitu. Kalau benda yang lain pakai it, gitu kan. Nah, cuma segitu dong. Kalau bahasa Arab 14, bahasa Arab lumayan 14. Kenapa bisa banyak? Karena pertama dibedakan laki-laki sama perempuan. Itu yang menjadikan domirnya banyak. Laki-laki khusus domirnya, perempuan khusus juga. Ya. Kecuali yang bicara. Kalau yang bicara anak, mau laki-laki mau perempuan sama anak. Jadi saya laki-laki bilang anak, perempuan juga bilang anak juga. Atau kalau banyakkan, kalau banyak yang bicara, banyakkan kami, nahnu. Nah itu mau laki-laki mau perempuan sama. Tapi yang domir kedua dan ketiga itu dipisah. Yang laki-laki sama yang perempuan dipisah. Lalu setelah laki-laki perempuan dipisah, jadi kalau laki-laki dan perempuan dipisah aja itu udah kan kalau domirnya kamu sama dia berarti sudah dua, sudah satu. Nah, kalau yang banyak mereka sama kalian, ya satu juga udah 4. Udah 4. Belum lagi ditambah ya domir dalam bahasa Arab itu ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 lebih. Ya, jadi begitu 1 orang, 2 orang, 3 lebih. Sehingga orang kedua itu berarti yang diajak bicara, kamu 1 orang, kamu 2 orang, kamu 3 orang lebih. Itu di bahasa Arab. Berarti kamunya saja udah 3. Buat laki-laki, buat perempuan 3 lagi. 3 tambah 3 6. Sudah 6 tuh. Ya, kamu doang sudah 6. Paling sulit bahasa. Ya lumayan. 3, 6 baru itu baru orang kedua kamu. Gitu. Orang ketiga dia seorang, dia 2 orang, dia 3 orang lebih atau mereka. Dia 3 orang lebih berarti mereka. Ya. Nah
ini baru laki-laki. Yang perempuannya itu juga 3 orang. Berarti kan 3 tambah 3 6 lagi. 6 tambah 6 12. Sudah 12. Ditambah pembicara. Ana sama nahnu. Jadi jumlah 14. Domir dalam bahasa 14. Nah ini domir yang 14 ketika masuk kata kerja semua berubah, tidak seperti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia makan, mau dia, mau kamu, mau mereka, makan ini nggak berubah. Saya makan, dia makan, mereka makan, makan, kata makan nggak berubah. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab, domir-domir ini masuk. Ya, domir yang 14 itu masuk ke kata kerja. Misalkan ada kata kerja, dia masuk, berubah semuanya, berubah. Gitu ya. Nah, ini yang membuat bahasa Arab sedikit agak rumit. Gitu. Ya. Kalau bahasa Indonesia saya makan, dia makan, mereka makan. Ya, mau laki-laki mau perempuan nggak ada bedanya, makan semuanya. Nah ini bahasa Arab lah. Ya. Kalau makan tuh berarti bahasa Arabnya akala, makannya akala. Saya makan akal tuh, dia makan perempuan akala, akala ada tak. Kalau dia makan yang laki-laki akala, kamu makan akal tak laki-laki, kamu perempuan makan akal ti. Gitu. Kalian laki-laki banyak makan akal tum. Kami makan banyak, kami akal lah. Sehingga kata makan akala itu bisa berubah jadi 14, bentuk 14. Itu baru 14 itu baru past tense. Itu yang past tense akala itu sudah makan. Nanti ada bentuk present. Kemudian ada yang aktif, ada yang pasif. Gitu. Ya, jadi satu kata itu berubah. Tapi kalau kita sudah mengenal kuncinya, tidak sulit. Kalau sudah mengenal kunci, ya, yang sulit itu karena belum tahu kuncinya. Nah ini ya, ini tidak dengan kata kerja. Ya, karena an itu dari anhuma, ya, dari keduanya atau kepada keduanya. Radhiyallahu, Allah meridhoi, anhuma, dari keduanya, gitu. Ya. Nah itu dari, anka darimu, ani dari saya, anna dari kami, gitu. Anha dari dia perempuan, ankum dari kalian laki-laki, gitu. Assalamualaikum, alaikum, kum itu kalian laki-laki. Baik, jadi semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Keduanya siapa? Ibnu Abbas dan Abbas ayahnya. Ya, didoakan, dua-duanya didoakan. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas yang berkata. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, cerita, Ibnu Abbas bercerita, kuntu, tu, kalau tu berarti siapa tu? Saya, kalau tu itu saya, tu. Wa ma khalaqtul jinna, tu saya. Gitu. Kalau tak, kamu, ya, kalau tak kamu laki-laki, kalau
Saya dulu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari. Ya, pada satu hari Ibnu Abbas ini berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ini ya sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam keterangan lain lebih jelas lagi, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibonceng oleh Nabi. Ya. Kalau yang riwayat ini kuntu khalfan Nabi, aku dulu pernah berada di belakang Nabi. Yang dimaksud berada di belakang Nabi itu beliau pernah dibonceng. Ya. Boncengnya bukan pakai motor, karena belum ada. Berarti dibonceng pakai apa? Ya, naik unta, ya, dibonceng. Ya, Ibnu Abbas di belakang. Ya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Ya, Nabi berpesan. Kata Nabi, ya gulam, anak muda, ya gulam, anak muda, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah, yahfazka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ini di dalam gramatika bahasa Arab, ya, kalau ada kata perintah kemudian ada jawabnya, ya, ihfadillah yahfadka. Ya. Misalkan kita menyuruh anak kita untuk menghafalkan, ya, suruh menghafalkan, ya. Menghafal, nah pasti kamu lulus, gitu, ya, sebagai jawabnya. Ya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya. Jagalah Allah, ihfadillah diulang lagi, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta, dan apabila kamu meminta. Nah, ini sa'alta, ya, kamu. Kalau sa'altu aku, kalau sa'alti kamu perempuan. Ini sa'alta, kamu laki-laki. Wa idza sa'alta, dan apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Ista'ana yasta'inu, artinya meminta pertolongan. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ya. Nah, itu dari kata ista'ana yasta'inu. Nah, ista'ana meminta pertolongan, ini bentuk past tense. Kalau dalam bahasa Inggris past, ista'ana, telah meminta pertolongan.
kalau yasta'inu, ista'ana, yasta'inu ini bentuk present, sedang, akan, gitu ya. Yasta'inu, nasta'inu kami, nasta'inu. Nah di sini wa idasta'anta, ya ini bentuk past, dan apabila wa idasta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain ada tambahan. Ya, kalau di sini riwayat Tirmidzi sudah sampai di situ. Ya, wa idasta'anta wa idasa'alta fas'alillah wa idasta'anta fasta'in billah. Di dalam riwayat lain ada tambahan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Akhrajahu Ahmad. Ternyata ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya, jadi kalau tadi Tirmidzi, Imam Ahmad ada tambahan. Tambahannya cukup panjang juga. Ya. Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya manusia, umat manusia, annal ummata, ketahuilah annal ummata idza law ijtama'at, kalau semuanya berkumpul, kalau semuanya manusia berkumpul untuk apa? An yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu. Ya. Lam yanfa'uka, mereka niscaya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali ya, sesuatu yang memang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Ya. Sebaliknya wa idza istama'u ala an yadurruka bi syai'in, apabila mereka umat itu seluruh manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, mencelakaimu, yakinlah lam yadurruka bi syai', mereka tidak akan bisa memberikan madarat, memberikan bahaya, kecuali sesuatu itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaffatil aqlam, pulpena ya sudah mengering, ya pena sudah diangkat. Ya. Kalau di riwayat lain ada rufi'al aqlam, ya. Jaffatil aqlam wa tuyat as-suhuf, ya. Pena telah mengering, lembaran telah ditutup. Ya, lembaran sudah ditutup. Pena telah mengering. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ibnu Abbas sebagai seorang pemuda ketika itu, ya remaja. Ya, tapi sebetulnya di dalam Islam itu, ya dalam pendidikan Islam tidak ada yang namanya remaja. Remaja itu nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah balik itu ya sudah dewasa, balik. Ya, dalam pendidikan Islam, ya sebelum balik, ya dan kemudian ya anak-anak itu sebelum balik
sudah dianggap sebagai dewasa. Karena kalau sudah mencapai usia balik itu dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kalau sudah balik kan sudah dicatat dosa, berbuat salah berarti sudah dicatat dosa, melakukan kebaikan dicatat sebagai mendapatkan pahala. Rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena dari 3 kelompok. Ya. Anin naimi hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobiyyi hatta yahtalima, anak kecil ya sampai dia balik. Ya. Kalau laki-laki ditandai baliknya itu ya dengan telah mimpi basah ya, atau telah tumbuh ya bulu-bulu di daerah-daerah area-area tertentu, berarti dia sudah balik. Kalau perempuan lebih mudah lagi. Kalau perempuan apa tandanya? Kalau perempuan sudah head ya, sudah head berarti dia sudah balik ya. Jadi di dalam dunia pendidikan Islam sebetulnya tidak mengenal istilah remaja ya. Akhirnya kan remaja jadi tanggung, disebut budak. Selain budak disebut dewasa gitu ya, masih kekanak-kanakan ya. Jadi bingung ya, seperti itu ya. Makanya dalam istilah pendidikan Islam itu balik itu dibarengi dengan akil balik ya. Jadi akil itu akalnya, balik itu fisiknya ya. Nah saat ini kita melihat akil dan balik itu ada gap ya. Anak-anak sekarang mencapai usia baliknya cepat, tapi akhirnya belum nyampe. Anak-anak sekarang ya. Ada yang melakukan penelitian, ya. Itu katanya gap ya, antara akil dengan balik ini sekarang itu ya, sudah sampai pada usia SMA, tapi akalnya masih seperti anak kelas 6 SD. Ya, ada penelitian ya. Secara fisik sudah SMA, secara fisik ya. Tapi secara kedewasaan akilnya itu masih usia anak SD, anak kelas 6 tapi ya segitu ya ininya. Nah ini ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, terkait ya dengan kata gulam, ya gulam, anak muda. Ihfazillah yahfazka. Nah, pesan Nabi SAW ya, dan pesan ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika Ibnu Abbas ya, dalam perjalanan bersama dengan Nabi. Artinya ketika dalam perjalanan itu ya, sangat dekat ya, Nabi bersama Ibnu Abbas sedang dalam perjalanan, sehingga Rasulullah SAW memanfaatkan momen kedekatan itu, dimanfaatkan untuk memberikan nasihat. Maka ini tentu menjadi pelajaran untuk kita ya, di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita ya, kadang ya, anak-anak sekarang ini
itu sulit ya diberikan nasihatnya anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus pandai-pandai, pintar-pintar mencari waktu, kapan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Kalau waktunya nggak tepat ngasih nasihat, malah kontraproduktif gitu ya. Kalau waktunya nggak tepat, ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Atau kadang-kadang ya anak-anak sekarang ini ya diberikan nasihat, ya nggak mau menerima. Ya. Karena itu waktu yang tepat, dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya memberikan pesan kepada kita, yaitu salah satu waktu yang tepat itu ketika dalam sebuah perjalanan, ya. Jadi coba kalau mau ngasih nasihat, ya ajak jalan-jalan berdua, ya dibawa jalan berdua, ya ngopi berdua. Dalam kesempatan itu ya baru menyampaikan nasihat, ya. Karena itu akan menjadi sesuatu yang berkesan ya bagi anak, ya, bagi anak menjadi waktu yang berkesan. Karena itu kalau mereka sudah senang, ya maka nasihat itu ya menjadi bermanfaat untuk mereka. Nah, pesan Rasulullah SAW, ya ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Wal muradu min qawlihi ihfazillah ay hududahu wa umudahu wa awamirahu wa nawahi. Maksudnya menjaga Allah itu ya adalah menjaga batasan-batasannya, menjaga perjanjian dengannya, menjaga perintah-perintahnya, juga menjaga larangannya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Ya, wa hifdzu dzalika huwa al-wuquf inda awamirihi bil imtithal. Jadi menjaga Allah itu ya dengan menjalankan perintahnya, ya, menjauhi larangannya, ya, tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang tidak melanggar itu, ya, mereka sebagai wal hafizuna li hududillah, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ya, ayat 112, ya. Jadi disebut hafiz, wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga terhadap batasan-batasan Allah, ya. At-Taubah 112. Kemudian di dalam ayat lain juga dalam surat Qaf Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Hadza ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepada kalian, ya, kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan ketika itu hadza ma tu'adun, ini yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awwabin hafiz, bagi setiap yang kembali kepada Allah, hafiz, dan orang-orang yang menjaga. Ya, menjaga apa? Al-hafiz menjaga apa? Menjaga perintah-perintah Allah, ya, menjaga larangan-larangan Allah. Ya, ditafsirkan yang dimaksud hafiz di sini adalah yang menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, gitu. Baik. Nah, orang yang menjaga
pasti Allah akan menjaganya. Ya, ihfadillah yahfazka. Pasti. Ya, yahfazka ini sebagai jawaban. Ya, sehingga diartikannya ada pasti di sana. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Ya. Wal makna mutaqarib ayat tajidhu amamaka bil hifdzi. Maksudnya engkau akan mendapati di hadapanmu. Maksudnya ini menunjukkan kedekatan. Ya, menunjukkan kedekatan. Jagalah Allah, Allah akan dekat denganmu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pasti. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan berikutnya, ya, pesan yang menegaskan ketawakalan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Ya, ini adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menanamkan ketauhidan, ya, kepada seorang anak, seorang pemuda, yang ditanamkan ketauhidan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah. Demikian juga ketika meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, pesan terakhir ditutup, ya, ini menyempurnakan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang bulat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi SAW menyampaikan, ketahuilah bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu tidak akan berubah. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, sehingga kalau seluruh umat manusia mereka berkumpul, merancang, merekayasa, ya, untuk memberikan madorot kepadamu, yakinlah kalau Allah tidak mentakdirkan, akan jadi, ya, tidak akan ada itu madorot, ya, yang bahaya yang mereka rencanakan, mereka rekayasa, tidak akan jadi, tidak akan menimpamu. Sebaliknya, ya, kalau semua manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, itu juga kalau Allah tidak mentakdirkan nggak akan jadi juga, tidak akan jadi. Nah, ini sekali lagi pesan yang terakhir ini, ya, ini pesan pamungkas yang semakin menguatkan, ya, keteguhan dan kepasrahan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hadis, ya, yang kelima, ya, berkaitan dengan pesan, ya, pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya, beberapa pelajaran dapat kita simpulkan. Yang pertama, ya, Nabi di dalam memberikan nasihat itu, ya, beliau mencari momentum, ya, dalam memberikan nasihat. Dan di dalam hadis ini, ya, Nabi kondisinya adalah ketika itu sedang berada, ya, sangat dekat, ya, dengan Ibnu Abbas.
di mana Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kondisi kedekatan ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat. Ya. Dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan, ya, agar, ya, menjaga perintah-perintah Allah, ya, agar menjaga larangan-larangan Allah, dalam arti tidak melanggarnya, batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilanggarnya. Insyaallah, ya, dengan menjaga, ya, batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga dan Allah akan dekat, ya. Dan kemudian yang kedua, pesan di dalam meminta, ya, ya, agar menjadikan semata-mata, ya, bergantung hanya kepada Allah, ya, hanya bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah sebagai tempat untuk bergantung. Dan kemudian yang terakhir, ya, ini yang di dalam riwayat lain, ini pesan pamungkas, ya, pesan pamungkas yang semakin menguatkan ketauhidan, ya, keyakinan bahwa apapun tidak akan pernah terjadi kalau, ya, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan demikian sesungguhnya kalau kita yakini, ya, hidup ini menjadi tenang, ya, karena hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya, selanjutnya ini masih berisi pesan juga, ya, kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis dari Sahal bin Sa'id, ya. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Dari Sahal bin Sa'id, ya, seorang sahabat Nabi SAW, Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Sahal bercerita, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas satu amalan, idza amiltuhu, yang apabila aku mengerjakannya, ahabbani Allahu, pasti Allah akan mencintai aku, wa ahabbani an-nas, dan pasti orang-orang juga akan senang denganku, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam perkara dunia, yuhibbukallah, pasti Allah akan menyukaimu, wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, niscaya orang akan
suka denganmu. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa ghairuhu, dan yang lainnya, wa sanaduhu hasan, dan sanadnya baik. Ya, hasan itu baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kedua ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ya kepada orang yang meminta nasihat ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tips untuk dicintai oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Jadi banyak sekali yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, minta, kadang-kadang bertanya tentang amal-amal yang terbaik, ya, amal-amal yang paling afdol. Ya, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan para sahabat berkaitan dengan amal yang paling mulia apa, amal yang paling afdol apa. Maka adanya pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu menunjukkan bahwa para sahabat ini memang ya gemar beramal, senang ya. Dan ketika beramal itu, kalau yang banyak pertanyaan tentang amalan yang paling afdol, berarti menunjukkan para sahabat ingin mengerjakan amalan-amalan yang afdol, amalan-amalan yang utama. Dan Nabi ketika memberikan jawaban itu tidak sama, selalu beda-beda. Dan di satu hadis ketika ditanya amal yang afdol, Nabi menjawab sholat pada waktunya. Di hadis yang lain ketika ditanya amal yang paling afdol, Nabi menjawab berjihad di jalan Allah. Ya. Hadis yang lainnya lagi ketika ada yang bertanya amal yang paling afdol, berbakti kepada orang tua. Karena jawabannya berbeda-beda. Nah, jawaban yang berbeda-beda ini ya bukan berarti kemudian Nabi enggak konsisten, jawaban berbeda-beda. Nabi SAW memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya itu disesuaikan dengan, jadi Nabi itu sangat hafal ya dengan kondisi para sahabat. Ya, ini kelebihan dan kehebatan Rasulullah SAW. Beliau itu hafal dan tahu ya sifat para sahabat, karakter para sahabat, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, beliau tahu. Ya, ibarat guru, seorang guru ke murid-muridnya, ya beliau hafal detil para sahabat ini. Ya. Sehingga jawaban Rasulullah SAW ini ya itu tadi disesuaikan jawaban Nabi. Jadi Nabi ini ya dekat dengan para sahabat, dan hampir semua sahabat itu memiliki kedekatan dan memiliki momen-momen khusus yang dibanggakan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ya kualitas Rasulullah SAW di dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat. Ya. Itu ada sebuah buku ya yang bahasa Arabnya judulnya Rijal Haula Rasul. Ya, artinya Rijal Haula Rasul, orang-orang yang di sekitar Nabi, maksudnya sahabat-sahabat yang berada di sekitar Nabi. Ya, yang menulisnya adalah Khalid Muhammad Khalid, namanya Khalid Muhammad Khalid. Ya. Beliau penulis dari Mesir, dan memang tulisannya itu sangat indah ya, sastranya. Jadi tulisannya itu puitis, ya, tulisannya puitis. Rijal Haula Rasul. Ada 60
sahabat yang diceritakan di dalam kitab tersebut, ya, dalam kitab Rijal Haular Rasul. Sudah diterjemahkan bukunya, ya. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan buku ini, diberi judul 60 karakteristik sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang punya dan pernah membacanya. Ya. Nah, ini 60 karakteristik sahabat Nabi berisi kisah tentang 60 sahabat Nabi. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman nggak ada di kitab ini, nggak ada. Kenapa? Karena Khalid Muhammad Khalid menulisnya secara khusus. Abu Bakar ditulis dalam satu buku, Umar ditulis dalam satu buku, Ali dalam satu buku, Utsman juga begitu. Sehingga di buku yang 60 karakteristik sahabat Nabi itu nggak ada. Ya, jadi jangan heran kalau nggak ada, karena ditulis khusus. Ya, ini menunjukkan kisahnya banyak yang mau diceritakan, gitu kan. Ya. Nah, yang menarik apa, jemaah sekalian? Kalau kita membaca buku 60 karakteristik sahabat yang tadi saya sudah sampaikan, memang bahasanya puitis, ya. Memang dia seorang ahli sastra, enak bahasanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sesuai yang menerjemahkannya. Nah, bahasa juga jadi yang sangat puitis. Itu kalau dibaca, kita baca satu sahabat selesai. Setelah kita selesai membaca, kita punya kesimpulan, Masya Allah, ini sahabat sama Nabi dekat banget nih sahabat. Ya. Lalu ketika kita baca sahabat yang kedua, kita punya kesimpulan yang sama juga. Nabi sama ini juga dekat juga rupanya. Ya, ada momen-momen kebersamaan ya yang begitu intim sahabat ini dengan Nabi SAW. Sampai kalau kita selesai semuanya dibaca 60, kita akan punya kesimpulan bahwa Nabi itu dekat dengan semuanya, dekat Nabi. Ya, bayangkan sahabat Nabi itu tidak hanya yang sebaya dengan Nabi, tapi sahabat Nabi ini beragam usianya. Ada yang lebih tua dari Nabi, ada yang seusia, ada yang lebih muda, bahkan ada yang jaraknya jauh sekali. Ya, seakan-akan Nabi itu cocoknya sebagai kakek, ya. Tapi disebut sahabat juga semuanya disebut sahabat. Ya, ini seperti Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas itu jaraknya dengan Nabi jauh sekali usianya. Mungkin cocoknya Nabi ya kakek, cocoknya. Ya. Karena Ibnu Abbas itu lahir setelah hijrah. Nah, setelah hijrah kan Nabi SAW hidup di Madinah itu cuma berapa tahun? 10 tahun di Madinah. Ibnu Abbas lahir setelah hijrah. Ya, sedangkan Nabi ketika hijrah ke Madinah itu usianya sudah berapa? 53. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Lalu kemudian berdakwah di Makkah 13. Kalau di Makkah berdakwah di Makkah, ya dakwahnya 13 tahun di Makkah. Lalu kemudian hijrah ke Madinah, berarti usianya sudah 53 tahun. Ketika hijrah ke Madinah 53 tahun. Ya, 53 tahun, 10 tahun di Madinah. Nah, Ibnu Abbas lahir tidak langsung ketika Nabi hijrah lahir, enggak. Ya, Nabi sudah hidup di Madinah beberapa tahun baru Ibnu Abbas lahir, gitu. Nah, berarti kan kalau usia 54 punya anak ya udah kayak cucu gitu ya. Udah kayak cucu. Ya, apalagi realitanya Nabi memang ya sudah anak-anaknya sudah pada menikah, gitu kan. Realitanya ya faktanya memang begitu. Ya. Nabi itu sebelum
sebelum diangkat menjadi rasul, anaknya sudah ada menikah, yaitu Zainab. Ya, Zainab itu sudah menikah. Ya. Bahkan menikahnya dengan salah satu putranya Abu Jahal kalau tidak salah ya, putranya Abu Jahal. Jadi besan kami ya, sebetulnya. Gitu. Nah ini ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kelebihan, ya diantaranya adalah Nabi sangat dekat dengan para sahabat. Nabi tahu potensi ya sahabat-sahabatnya, beliau mengetahui kelebihannya, kekurangannya. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, itu Nabi tahu kapasitas kemampuan mereka dalam memimpin, tahu kapasitas leader mereka. Makanya ya Umar itu belum pernah diangkat menjadi panglima perang sama Nabi, karena Nabi tahu kapasitas Umar bukan untuk memimpin perang, tapi kapasitas dia memimpin negara, gitu kapasitasnya. Ya, jadi belum pernah disuruh mimpin pasukan. Ya, sebab Nabi mengetahui kapasitasnya lebih dari itu. Ya, sayang kalau dipakai sekedar memimpin sebuah pasukan. Makanya jadi khalifah. Ya, Amirul Mukminin, ya, Abu Bakar khalifah, lalu dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disebut mereka ini sebagai Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidun. Gitu. Yang empat khalifah ini mereka menjadi pemimpin kaum muslimin, dan mereka ya jadi pemimpin kaum muslimin itu dengan cara yang berbeda-beda. Caranya beda-beda. Ya. Abu Bakar menjadi khalifah dengan cara aklamasi. Abu Bakar aklamasi. Ya. Ketika itu memang ada musyawarah untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan. Ya. Ada musyawarah. Pada akhirnya benar aklamasi, ditunjuk Abu Bakar. Semua sepakat, ya udah aklamasi. Nah, kalau Umar, bagaimana caranya Umar jadi khalifah? Dengan cara apa? Umar tidak dipilih, tapi Umar jadi khalifah karena wasiat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berwasiat, setelah saya yang melanjutkan saya adalah Umar. Ya, sahabat yang lain nggak protes, nggak protes yang lain. Jadi ya Umar ini wasiat. Lalu yang ketiga, Umar ke Utsman. Gimana caranya Umar ke Utsman? Utsman jadi khalifah dengan cara apa? Dengan cara formatur, musyawarah mufakat, dibentuk formatur. Karena Umar ya berpesan, ya beliau menunjuk 6 orang sahabat. Pilihlah di antara yang 6 ini, suruh milih di antara yang 6. Lalu Umar kemudian memasukkan putranya, yaitu Abdullah bin Umar, tapi bukan berarti nepotisme ya, mau anaknya sendiri dimasukkan. Umar nyuruh putranya untuk ikut di dalam yang 6
ini untuk menghindari terjadinya deadlock. Makanya kalau formatur itu kan biasanya nggak ada yang kena, kalau formatur ganjil, gitu kan. Nah ini Umar memilih 6 sahabat, diantaranya ada Utsman, ada Ali, ada Abu Ubaidah, kemudian ada Sa'ad bin Waqqas di sana. 6 orang dipilih. Kata Umar, bermusyawarahlah kalian, pilihlah di antara kalian siapa yang melanjutkan kepemimpinan. Nah, kemudian anaknya Ibnu Umar disuruh ikut. Kata Umar, dia hanya punya hak untuk memilih dan tidak punya hak untuk dipilih. Ya, Ibnu Umar hanya sekedar untuk menghindari deadlock, ya, supaya suaranya kalau 6 bisa 3-3. Nah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, kemudian dari Utsman ke Ali, ini pemilihan langsung. Jadi Ali ini pemilihan langsung. Ali yang kemudian pemilihan langsung, nah itu terjadi terjadi fitnah, namanya juga masa-masa fitnah, ya di situ, ya. Nah jadi dalam Islam itu sebetulnya memilih itu caranya, ya. Ada yang wasiat, ada yang dengan cara aklamasi, ya, ada yang dengan formatur, begitu. Ya. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi seseorang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat. Ya. Dia meminta kepada Nabi supaya ditunjukkan sebuah amalan yang apabila dia mengerjakannya maka Allah akan menyukainya, Allah akan mencintainya, dan orang-orang juga, manusia juga senang. Ya. Ini pintar ini, yang nanya ini pintar, ya. Supaya dicintai Allah, disenangi juga sama manusia. Maka Nabi memberikan jawaban Nabi itu ada pada kata zuhud, ya. Kalau mau dicintai Allah, zuhudlah dalam keduniaan, ya. Apa artinya zuhud dalam keduniaan? Bukan maksudnya zuhud dalam keduniaan itu meninggalkan dunia. Zuhud itu artinya bukan meninggalkan kehidupan dunia. Bukan, sebetulnya salah kalau zuhud diartikan meninggalkan kehidupan dunia. Lari dari kehidupan dunia itu bukan zuhud, ya. Lalu zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan yang berlebih dari dunia, itu zuhud, ya. Jadi Islam tidak mengajarkan umatnya benci kepada dunia, lari dari dunia, yang enggak ngurusin dunia, tidak. Itu salah, ya, persepsi yang seperti itu, ya. Islam mengajarkan keseimbangan di dalam hidup, tawazun, ya. Konsep di dalam Islam itu memandang dunia itu dengan akhirat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kesuksesan akhirat itu ditentukan oleh kesuksesan hidup di dunia, ya. Dunia dijadikan sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Sukses di akhirat ditentukan di dunia, ya, dengan amal, karena dunia ini darul amal. Kalau di akhirat sudah gak ada lagi amal. Jadi kalau mau beramal jangan nunggu ntar aja di akhirat beramal. Nggak ada di akhirat. Akhirat itu bagiannya apa? Bagian diberi reward, gitu kan. Bagian mendapatkan
jaza di akhirat itu darul jaza, dunia darul amal. Karena itu kalau di dunia ya lelah, capek, letih, ya wajar karena darul amal. Dunia itu ya. Masanya istirahat di mana? Nanti di akhirat, gitu ya. Ya. Rohan ya fil akhirat, rohan. Ya. Jadi sekali lagi zuhud jangan disalahartikan, bukan lari dari kehidupan dunia sehingga nggak ngurusin dunia, bukan. Zuhud itu meninggalkan yang berlebih dari dunia, ya, sehingga contoh orang-orang yang zuhud itu ya bukan orang-orang yang yang tidak ya mereka yang tidak peduli dengan kehidupan dunia, bukan. Ya. Contoh orang-orang yang zuhud itu justru adalah contoh orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Ya kan, yang paling zuhud siapa? Nabi yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud itu Nabi. Ya, Nabi adalah contoh paling zuhud. Abu Bakar contoh orang yang paling zuhud. Ya, Abu Bakar tidak lari dari kehidupan dunia, tapi justru Abu Bakar itu menggenggam dunia. Abu Bakar, ya, dia memiliki dunia, tapi dia hanya mengambil secukupnya dari dunia, meninggalkan yang berlebih. Ya, Umar, Utsman itu adalah contoh orang-orang yang zuhud. Ya. Karena itu yang punya kesempatan untuk berlaku zuhud sekali lagi adalah orang-orang yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun mereka diberikan dunia itu hanya berada di tangan, tidak berada di hati. Sebagaimana doa Umar, doa Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hati. Ya, kalau dunia di tangan kan gampang melepasnya. Kalau dunia di hati, nah ini agak sulit melepasnya. Itu kira-kira begitu. Ya, dan zuhud terhadap dunia itu memang bertingkat. Zuhud terhadap dunia bertingkat. Ya, sesuai dengan ya kemampuannya bertingkat. Ya, ada yang zuhudnya seperti Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Waduh, luar biasa Abu Bakar zuhudnya. Ya, ketika diminta untuk berinfak, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ya, kayaknya sulit ya kalau mau niru kayak Abu Bakar. Tapi itulah memang zuhud setiap orang itu bertingkat, nggak sama, bertingkat. Ya. Jadi Abu Bakar menafkahkan semuanya. Sahabat yang lain nggak ada yang bisa meniru Abu Bakar. Umar aja nggak bisa niru. Umar menginfakkannya setengahnya. Ya. Jadi ya seperti itulah. Ya. Jadi bertingkat, ya, tidak sama. Ya, zuhud setiap orang itu tidak sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zuhud dari apa yang dimiliki manusia. Ya. Jadi zuhud dari dunia, Allah akan mencintaimu. Yang kedua, bersikap zuhud dari apa yang ada pada manusia. Ya, nah, insya Allah ketika kita bersikap seperti itu, ya orang pun ya, akan senang dengan kita. Ya, apa maksudnya bersikap zuhud ya, dari apa yang dimiliki oleh manusia? Ya,
artinya ya kita tidak terhadap apa yang dimiliki oleh orang itu tidak ada perasaan iri, dengki, hasad, ya, ingin memilikinya, gitu kan? Nah, itu zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, ya. Tidak rakus, gitu kan? Ya, itu masuk dalam kategori zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Wal hadithu dalilun ala syarafi zuhdi wa fadlihi wa annahu yakunu sababan li mahabbatillah li abdihi wa li mahabbatin nas lahu. Jadi hadis ini menjadi dalil mulianya, utamanya sikap zuhud. Sikap zuhud ini sangat mulia, sangat utama. Kenapa? Karena sikap zuhud ini menjadi sebab mendatangkan kecintaan Allah dan juga ya menjadikan orang itu senang. Lianna man zahada fima huwa indal ibad habuhu, karena orang-orang yang zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, ya, fima huwa indal ibad habuhu, pasti manusia akan menyenanginya. Li'annahu jubilat tabai, ya, ala istifqali, ya, man anzalal, ya, makhluki, ya. Nah, jadi orang yang zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia tidak akan ada sifat iri, dengki, rakus, ya, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Baik, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali dua hadis yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini, ya, berisi pesan-pesan yang mudah-mudahan pesan-pesan ini menjadi bekal kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, kemudian juga pesan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada Nabi tentang amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga bisa menjadikan, ya, manusia itu, ya, senang, ya, dengannya. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.